di Universitas Negeri Medan. Pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana cara membuat geodatabase di aplikasi ArcGIS. Nah, sebelum saya menjelaskan langkah-langkah yang akan kita lakukan, di sini saya akan sedikit menjelaskan sebenarnya apa sih geodatabase itu. Nah, geodatabase adalah database rasional yang membuat informasi geografis. Geodatabase ini terdiri dari fitur class atau spasial dan table atau non spasial. Nah, fitur class dalam geodatabase dapat berupa single fitur atau individu dan dapat juga disusun dalam suatu fitur dataset. Semua fitur dataset dalam sebuah geodatabase menggunakan sistem koordinat yang sama. Ada dua sistem geodatabase, yaitu server geodatabase dan personal geodatabase. Nah, server geodatabase merupakan relation dataset management system atau Oracle, SQR, SQI, server DB2, dan personal geodatabase merupakan sistem data MS Access. Nah, di sini kita akan melanjutkan bagaimana cara membuat geodatabase di aplikasi ArcGIS. Nah, di sini teman-teman sudah diharuskan sudah menginstal ArcGIS. Cara membukanya yaitu di sini klik start, lalu pilih aplikasi ArcGIS. Nah, ini aplikasinya teman-teman. Tinggal teman-teman klik saja. Di sini saya sudah membuka aplikasinya. Jika teman-teman pertama kali masuk ke dalam aplikasi ArcGIS, maka tampilan utama yang ada di aplikasi ArcGIS yaitu seperti ini. Ada terdiri dari toolbar, dan ini merupakan folder yang akan kita gunakan sebagai geodatabase. Sebelum kita memulai membuat geodatabase, di sini teman-teman sudah diharuskan untuk membuat folder di penyimpanan teman-teman untuk beberapa langkah yang harus teman-teman ikuti dalam membuat folder geodatabase, yaitu yang pertama di sini teman-teman bisa klik folder connection atau bisa menggunakan connect to folder. Nah, ini diklik saja teman-teman, lalu teman-teman klik di mana teman-teman menyimpan atau membuat folder untuk menyimpan data geodatabase. Nah, seperti saya ini, saya menyimpannya di praktikum basis data. Nah, tinggal klik OK, maka folder praktikum basis datanya akan tertera di katalog tree ini. Nah, langkah selanjutnya yaitu pada folder praktikum basis data buatlah personal. Nah, personal itu dilakukan dengan cara mengklik kanan, lalu klik new. Setelah itu pilih personal geodatabase. Nah, di sini teman-teman yang pertama-tama yaitu membuat peta nama kabupaten yang akan teman-teman membuat geodatabase-nya. Di sini saya akan membuat peta Kabupaten Bondowoso. Nah, teman enter saja. Nah, seperti ini, maka langkah yang selanjutnya yaitu teman-teman bisa klik peta Bondowoso ini, lalu klik kanan untuk membuat fitur dataset, yaitu ada dua fitur datasetnya. Yang pertama yaitu IG dasar dan yang kedua adalah IG tematik. Nah, di sini teman-teman klik saja yang new, lalu buat fitur dataset. Sebentar. Nah, di sini teman-teman bisa buat ketik saja IG underscore dasar, lalu tekan next. Setelah itu bisa teman-teman di sini lihat, dipilih dulu di sini project koordinat sistem, maka teman-teman klik ke sebelah sini, lalu teman-teman pilih lagi di sini adalah UTM, lalu teman-teman klik ini, lalu keluar data ini. Nah, setelah itu teman-teman pilih WGS 1998, teman-teman pilih short term, dan di sini merupakan zona WGS 1984, UTM zona 49S. Oke, diklik saja, lalu next. Lalu diklik lagi, WGS 1984.
Oke, tinggal next, lalu next. Nah, fitur dataset IG dasar sudah dibuat. Oke, kita selanjutnya membuat fitur dataset IG tematik. Di sini lakukan dengan cara yang sama, yaitu buat tulisan IG underscore tematik dan huruf besar saja ya, tematik. Oke, kita next, kita lakukan cara yang sama, ini zonanya. Setelah itu next lagi dan finish. Nah, di sini IG dasar dan IG tematiknya sudah selesai. Setelah kita membuat IG dasar dan IG tematik, langkah selanjutnya yang harus kita buat yaitu, nah, setelah teman-teman membuat dua fitur dataset ini, maka langkah yang selanjutnya yaitu kita mengatur ataupun mengatur tempat untuk penyimpanannya. Nah, di sini demi untuk memudahkan kita sendiri. Nah, di sini langkahnya yaitu kita klik pada tab barnya ini, geoprocessing, lalu klik environment. Setelah itu pilih WordPress. Di sini bisa teman-teman klik di sini, lalu teman-teman klik saja, tinggal add. Kita klik lalu add. Kita tunggu sebentar. Nah, setelah itu kita klik data output koordinat sistem. Nah, di sini kita klik ini, lalu kita scroll dulu ke atas, lalu kita klik yang namanya project koordinat sistem. Setelah diklik koordinat sistem, kita pilih yang UTM. Setelah yang UTM, kita pilih yang WGS 1984. Setelah itu yang terakhir kita pilih short term, yang terakhir di zona 49S. Nah, lalu klik OK. Setelah itu kita klik saja OK. Oh, maaf sebentar, ada yang ketinggalan. Pada Z koordinat sistem, lakukan cara yang sama, yaitu pilih di sini vertical koordinat sistem, diklik. Setelah itu dipilih Word. Setelah dipilih Word, dipilih di WGS 1984. Nah, diklik saja lalu klik OK. Nah, setelah itu teman-teman klik OK. Tempat penyimpanannya sudah siap dilakukan. Langkahnya selanjutnya, pada IG dasar kita akan membuat yang namanya fitur dataset. Fitur dataset pada IG dasar kita akan membuat yang namanya fitur class. Nah, fitur class ini terdiri atas beberapa peta. Kita lanjutkan langkah-langkahnya, yaitu klik kanan, pilih new. Fitur class saja, lalu teman-teman buat nama petanya. Di sini saya akan buat peta underscore adm, peta underscore seperti ini, batas underscore adm. Nah, di sini aliasnya kita buat peta administrasi. Nah, di sini kita pilih polygon feeder, lalu kita next. Setelah itu di sini kita buat kabupaten, dan di sini pilih teks. Setelah itu klik finish. Tunggu. Nah, ini adalah bentuk jika kita sudah menggunakan atau melakukan fitur class. Nah, langkah-langkah ini kita gunakan juga untuk membuat peta berikutnya, seperti peta ibu
peta ADM. Nah, di sini aliasnya kita buat nama kabupaten. Di sini fitur type fiturnya yaitu point. Kita klik next. Di sini kita buat kabupaten. Di sini kita buat teks. Setelah itu finish. Nah, yang selanjutnya kita buat peta jalan underscore jalan. Nah, di sini alisnya kita buat jalan termasuk ke dalam line. Oke. Next. Setelah itu kita klik di sini, kita buat kelas underscore jalan, pilih teks. Setelah itu yang ke bawahnya panjang underscore jalan, kita pilih teks juga. Nah, klik finish. Oke. Yang selanjutnya yaitu yang terakhir adalah peta jaringan sungai. Nah, di sini kita akan membuat fitur kelasnya peta jaringan sungai. Buat saja peta underscore jar underscore sungai. Di sini buat jaringan aliasnya dibuat jaringan sungai. Kita pilih line karena ini masuk dalam garis. Oke, selanjutnya next. Di sini kita buat nama underscore sungai. Pilih teks saja. Oke, lalu kita klik finish. Nah, lakukan cara yang sama untuk di IG tematik. Kita klik new, kita buat fitur class, kita buat nama petanya peta hujan. Sini buat peta intensitas hujan. Di sini buat kelas sebelumnya kita pilih terlebih dahulu tipe tipe of fiturnya yaitu polygon fitur. Nah, kita klik next. Setelah itu kita buat kelas jalan. Kita pilih teks. Setelah kelas jalan kita buat intensitas hujan. Maaf, ini tadi bukan kelas jalan tapi kelas hujan. Pilih teks. Oke, yang selanjutnya kita pilih klasifikasi underscore hujan. Kita pilih teks lagi. Dan yang terakhir yaitu skor. Sedikit berbeda yaitu short integer. Nah, klik finish. Oke, satu sudah kita buat. Terdapat 4 dalam peta IG tematik. Nah, kita klik new lagi, fitur class. Yang kedua yaitu peta lereng. Ini aliasnya kita buat peta kemiringan lereng. Kita pilih polygon feature-nya, klik next. Setelah itu kita buat di sini kemiringan lereng. Pilih teks. Selanjutnya klasifikasi lereng. Kita buat teks lagi. Setelah itu yang terakhir adalah skor lereng. Ini agak kita sedikit buat berbeda seperti di atas tadi, yaitu short integer. Klik finish. Oke, setelah itu satu lagi yaitu peta tanah. Klik
kanan lagi, pilih new fitur class, peta underscore tanah, aliasnya peta tanah. Kita buat polygon fitur, kita klik next, kita buat di sini peta underscore tanah, kita buat di sini teks. Selanjutnya kita buat jenis tanah, teks lagi. Selanjutnya keterangan underscore tanah, pilih teks. Cuman yang skor tanah yang agak sedikit berbeda ya teman-teman, skor tanah ini short integer. Oke, kita telah membuat masing-masing dalam peta IG dasar juga peta tematik. Setelah teman-teman telah membuat fitur class pada IG dasar serta IG tematik, nah langkah selanjutnya yaitu melengkapi pada tiap data fitur class, yaitu dengan perlu dilakukannya pengisian atribut. Nah caranya yaitu klik kanan pada peta kabupaten teman-teman, lalu klik properties. Nah di sini domain name-nya masih kosong. Nah kita di sini pada kolom domain ini diisi dengan format, yaitu yang pertama kita buat kemiringan lereng. Setelah itu yang kedua klasifikasi lereng. Yang ketiga intensitas hujan. Yang keempat klasifikasi hujan. Kelima jenis tanah. Yang keenam keterangan tanah. Yang ketujuh arahan. Yang kedelapan nama kabupaten. Nah, setiap domain ini memiliki fungsi masing-masing. Nah, di sini kita domain properties diisi pada kode value. Nah, ini akan kita isi pada tiap-tiap domain name-nya. Nah, di sini kode yang pertama, jangan lupa teman-teman untuk mengubah ini menjadi teks. Oke, yang pertama yang akan kita ubah yaitu ini kemiringan lereng. Ubah dulu menjadi teks, setelah itu kita buat kodenya. Nah, kodenya yang pertama 1, 2, 3, 4 sampai 5. Setelah itu di deskripsinya kita buat 1,00% sampai 8,00%. Nah, data ini sudah yang selanjutnya yaitu 8,001% sampai 15,00%. Selanjutnya kode yang ketiga yaitu 15,01. Ini akan dicari 01% sampai 25,00%. Selanjutnya yang keempat yaitu 25,01 sampai 40,00%. Selanjutnya yang terakhir 40,01% sampai atau lebih kita buat tahun. Nah,
isi ini semuanya akan kita isi seperti ini ya teman-teman, tapi tiap deskripsi pada tiap-tiap domain itu berbeda-beda. Nah, yang kedua yaitu klasifikasi lereng. Nah, dibuat di teks dulu, lalu kita buat kodenya sama juga sampai 51 2 3 4 5. Yang pertama kita buat datar, selanjutnya kita buat lagi landai, kita buat agak curam, selanjutnya curam, setelah itu sangat curam, lalu yang ketiga intensitas hujan, kita buat teks, lalu kita ketik kodenya, kita buat kodenya pada intensitas hujan hanya 4 saja ya teman-teman, 1 2 3 4. Nah, deskripsinya kita buat lebih kurang dari 1750 mm per hari Selanjutnya yang kedua yaitu 2000 mm per hari. Selanjutnya 2250 mm per hari, tergantung milimeter teman-teman. Selanjutnya itu lebih besar 2250 teman-teman, 2250 mm per hari. Nah, yang selanjutnya yaitu klasifikasi hujan. Kita buat dari teks klasifikasi hujan 4 juga, 4 kode, 1 2 3 4. Nah, deskripsinya kita buat sangat rendah, terus rendah, setelah itu sedang, selanjutnya tinggi. Nah, ini yang selanjutnya yaitu jenis tanah. Jenis tanah ini sedikit lebih banyak, yaitu ada 7 kode. 1 2 3 4 5 6 7. Ini deskripsi yang pertama yang kita buat yaitu regosol. Nanti jenis tanah teman-teman ya, regosol. Selanjutnya ambisol, selanjutnya aluvial, selanjutnya gleisol, yang selanjutnya latosol, yang selanjutnya brumosol, selanjutnya mediteran. Nah, sudah terdapat 7 deskripsi. Selanjutnya yaitu keterangan tanah. Caranya juga sama, buat menjadi teks. Nah, itu kodenya ada 7 juga, 1 2 3 4 5 6 7. Di sini kita buat sangat peka, setelah itu agak peka, selanjutnya tidak peka, selanjutnya tidak peka lagi,
akan membuat atau menghubungkan domain dengan fitur kelas yang telah dibuat sebelumnya. Nah, fitur kelas pada gigi dasar yang akan kita beri domain hanyalah peta batas ADF dan peta ibu kota saja. Ibu kota ADF saja. Nah, cara langkah-langkahnya yaitu kita klik kanan, lalu kita klik properties. Nah, di sini kita pilih fields. Di sini kita pilih text. Langkah selanjutnya yaitu kita buat di sini namanya kabupaten. Oke, setelah itu apply dan oke. Nah, cara ini dilakukan juga di peta kabupaten ibu kota. Nah, di sini kita klik properties, kita pilih field dan text. Setelah itu kita pilih nama kabupaten, lalu klik apply dan oke. Nah, selanjutnya pada ingin tematik dapat dilakukan dengan cara yang sama, yaitu dengan klik kanan. Ini kita isi semua ya teman-teman. Langkah pertama kita isi yaitu peta hujan. Nah, di sini peta hujan. Kita pilih fields. Di sini kita pertama yang kita buat yaitu peta intensitas hujan. Text. Lalu di sini kita buat intensitas hujan. Nah, selanjutnya yaitu klasifikasi hujan. Pilih teks, lalu kita buat klasifikasi hujan. Nah, setelah itu kita apply lalu oke. Nah, selanjutnya yaitu peta kemiringan lereng. Lakukan dengan cara yang sama, yaitu yang pertama kita buka teks, kita buat kemiringan lereng, lalu kita klik lagi klasifikasi lereng, teks. Setelah itu namanya kita buat klasifikasi lereng. Kita klik OK, lalu apply lalu OK. Nah, yang terakhir itu peta tanah. Caranya juga sama, yaitu klik property, lalu kita klik field. Di sini yang kita buat pada peta tanah yaitu di jenis tanah. Nah, jenis tanah oke. Kita pilih teks, lalu kita pilih jenis tanah. Setelah itu keterangan tanah kita pilih juga teks. Kita klik keterangan tanah. Lalu kita apply. Oke. Teman-teman sudah menghubungkan antara domain yang pertama kita buat dengan domain yang sekarang. Nah, sebelum kita menyelesaikan semua geodata set ini, langkah terakhir yang akan kita lakukan yaitu kita akan memberikan nama keterangan di tiap-tiap deskripsi pada peta geodatabase-nya. Nah, di sini langkah-langkahnya yaitu kita klik kanan saja pada peta Bondowoso yang sudah kita beri nama domainnya tadi, kita klik properties. Nah, di sini yang akan kita isi yaitu merupakan deskripsi dari domain-domain yang telah kita buat namanya tadi. Nah, di sini yang pertama yaitu kita buat nama kabupaten. Nah, di sini nama kabupaten kita buat deskripsinya yaitu menunjukkan ibu kota kabupaten. Menunjukkan kota kabupaten. Selanjutnya yaitu klasifikasi lereng. Terus saja kita pilih yang selanjutnya yaitu klasifikasi hujan. Terlebih dahulu kita isi di sini yang kita isi pada klasifikasi hujan yang pertama yaitu adalah intensitas hujan. Nah, di sini di intensitas hujan kita akan membuat deskripsinya yaitu menunjukkan intensitas tingkat hujan. Dan yang selanjutnya setelah intensitas hujan yaitu klasifikasi hujan. Nah, kita dibuat deskripsi di sini menunjukkan klasifikasi hujan. Yang selanjutnya yang akan kita beri domain yaitu kita kemiringan lereng. Nah, di sini kemiringan lereng, ada kemiringan lereng. Ini
menentukan tingkat kemiringan lereng. Menentukan tingkat kemiringan lereng. Selanjutnya di sini kita buat klasifikasi lereng, yaitu menunjukkan klasifikasi lereng. Menunjukkan klasifikasi lereng. Nah, yang selanjutnya sisanya yaitu adalah arahan jenis tanah, keterangan serta arahan. Nah, di sini kita buat terlebih dahulu yaitu jenis tanah. Ini akan kita buat jenis tanahnya, yaitu menunjukkan sebaran tanah. Menunjukkan sebaran tanah. Selanjutnya keterangan tanah di sini akan kita buat menunjukkan kepekaan tanah terhadap erosi. Menunjukkan kepekaan tanah terhadap erosi. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu kita buat di sini keterangannya, yaitu menunjukkan arahan penggunaan tanah. Nah, setelah kita memberikan deskripsi, maka langkah-langkah dalam membuat geodatabase di sini sudah berakhir, teman-teman. Ini merupakan langkah-langkah yang akan kita gunakan dalam membuat geodatabase. Mari kita lihat semua. Ini pendarahan yaitu ini, setelah itu ini benar, setelah itu ini benar, dan ini benar, ini benar. Cek saja ini benar, lalu klik apply, setelah itu klik OK. Nah, teman-teman di sini sudah berhasil membuat geodatabase dari peta Kabupaten Bondowoso. Nah, di sini sudah ada. Kita cek. Nah, sudah ada. Oke, teman-teman, mungkin ini saja beberapa langkah yang dapat saya berikan kepada teman-teman. Jika ada salah dalam penyampaian atau pada langkah-langkah terdapat salah, mungkin bisa teman-teman berikan pada kolom komentar. Sebelumnya saya Heri Setiawan berterima kasih kepada teman-teman yang telah menonton. Sampai jumpa pada video selanjutnya.